bergeraknya hati itu ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya hati ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab takdir maka kita mengenal namanya masyiah. Masyiah itu kehendak. Masyiatul abd, ya, kehendak hamba itu tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ma'asyarul muslimin kita menghendaki sesuatu namun itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mungkin dulu anak TK kita tanya, cita-citamu apa, Mas, Mbak? Oh, besok kalau aku sudah besar ingin jadi polisi. Itu kehendaknya anak-anak TK, keinginannya, kehendak. Ketika SD berubah lagi, ya. Ketika sudah puberitas, ya, menginginkan sesuatu yang banyak, ya banyak, makanya ada banyak anak-anak muda yang menginginkan sesuatu, ya, banyak yang menghendaki sesuatu. Namun sesuatu yang mungkin kita dulu impikan, sesuatu yang dulu mungkin kita kehendaki, namun di luar dugaan, Allah tidak menghendaki tersebut. Mungkin dulu di masa SMA kita menghendaki seseorang, ya. Ada sebuah rembulan di kelas gitu, ya. Namun Allah tidak menghendaki, ternyata bukan, ya. Jadi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun jatuh, sekecil daun yang jatuh, hijau kemudian mengering dan jatuh ke bumi di tengah malam yang gelap gulita, ya, di mana semua kita sedang tidur, ya, itu atas masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiah, bukan masyiah, ya. Masyiah Allah Subhanahu, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun saya meletakkan HP di atas ini, ya, itu Masya Allah. Jadi seperti itu, ma'asyarul muslimin, ya. Kita punya masyiah, namun masyiah kita di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab akidah tentang qada dan qadar yang harus kita yakini, ya, seperti itu. Di antara hamba-hamba pilihan Allah itu ada beberapa kriteria. Faminhum zalimun li nafsih. Maka di antara mereka itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian di antara mereka juga ada yang muqtasid, pertengahan. Ya, zalimul nafsi itu ya lempeng-lempeng aja. Muqtasid itu pertengahan, hanya melakukan, yang penting wajib aku lakukan, ya aku lakukan. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kitab atau Al-Quran itu ada yang sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang dimaksud? Ya, mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang dalam pengertian hukum fikihnya itu ya yang sunnah, yang sunnah dia kerjakan, ya. Ini maksudnya wajib dan sunnah ini menurut, ya, pengertian fuqaha, ya, atau ahli fikih, seperti itu. Karena ada sunnah yang menurut pengertian para ahli akidah,
berbeda antara sunnah dengan pengertian akidah dan sunnah dengan pengertian para fuqaha. Nah, seperti itu. Maksudnya sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan yang wajib dia kerjakan dan yang sunnah juga dia kerjakan dengan penuh semangat. Ya. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Dzalika itu, ya, adalah keutamaan yang sangat besar. Oh, itu mulai menghafal Al-Mutaffifin. Kalau ina kitabul abror, luar biasa. Sambil tidur didengarkan ya. Ya, tetap semangat ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita doakan sahabat-sahabat kita yang belum hadir ya. Kita doakan yang belum hadir karena sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang mungkin uzur karena ya safar, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar dan kembalinya ke sini pun lancar serta bisa bergabung lagi bersama kita. Kita doakan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, bahkan diri-diri kita yang sudah mulai futur yang sudah mulai futur ya, kita cas iman kita ya. Karena futur itu perlu perlawanan ya, perlu dilawan ma'asyarul muslimin ya. Masya Allah, ketika semangat kerjakan sesuatu dengan segera. Ketika futur juga kerjakan sesuatu dengan segera, tapi minimalis. Jangan sampai kemudian ditinggalkan sama sekali. Mungkin saat semangat di depan, ya menyimak, membaca. Nanti saat futur mungkin pindah ke soft 2 sambil senden. Dengarkan saja, jangan sampai ditinggalkan. Ditinggalkan sekali, ya tergoda untuk tidak hadir berkali-kali. Wes, lebih enak ternyata di rumah. Ya gitu ya, masya Allah. Nah, ini trik para jamaah sekalian. Triknya menghadapi hati yang sedang futur apapun panjenengan ya. Ya karena iman kita yang qalib ya. Iman kita kadang naik dan kadang turun. Kadang naik dan kadang turun, masyaallah muslimin. Dan itu harus memang kita terus cas iman kita. Ya. Tidak seperti malaikat yang mana siang dan malam terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah tanpa henti dari awal mereka diciptakan hingga akhir nanti mereka dimatikan. Kita bukan malaikat dan juga bukan setan, ya, bukan iblis yang senantiasa berbuat kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Kita manusia, ya, kadang semangat, kadang futur. Ya, kadang imannya lagi naik, kadang imannya lagi turun. Kadang kuat, kadang lemas. Dan itulah manusia. Ya. Maka triknya, katanya para ulama adalah, jika kalian futur jangan sampai tinggalkan semuanya. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan dan paksakan. Perlu dipaksakan untuk itu semua. Dan trik yang selanjutnya ketika futur, dengarkan kajian-kajian ya, terutama tentang keimanan ya. Sekarang banyak media, Masya Allah, banyak sekali media ya, yang bisa kita akses di YouTube misalnya dan sebagainya. Kalau kita malah mendengarkan selain kajian,
malah mendengarkan koploan atau yang lainnya, ya tambah futur ya. Tambah futur ya. Ya. Dengarkan yang lain selain kajian dan murotal, ya tambah futur sudah. Ya. Karena godaan setan itu luar biasa. Ya. Sudah lemas imannya di bawah, ditambahi yang seperti itu, ya tambah geblak. Ya. Tambah geblak ya. Kemudian yang selanjutnya, dengarkan murotal, ya murotal, masyaallah muslimin, murotal, ya dalam mobil setel murotal, dalam rumah setel murotal, ya sepedaan ya, dimasukkan headset mobil nggak dengar sambil zikir, ya jadi seperti itu. Dengarkan murotal, ya. Jadi seperti itu. Kalau mendengarkan yang tambah futur, ya. Apalagi mendengarkan lagu-lagu yang melodi, tambah sedih rasanya. Tambah sedih rasanya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah itu beberapa trik. Yang selanjutnya, minta nasihat. Bisa minta nasihat kepada Gus Ozi, ada suhunya. Bisa nasihat kepada itu Wajan, ya. Minta nasihat. Minta nasihat kepada orang-orang yang soleh, ya. Karena ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat, dan hak seorang muslim adalah memberikan nasihat kepada siapa yang meminta nasihat. Ya curhatlah istilahnya, ya. Ya panjenengan jangan curcol kemana-mana, curcol sama sahabat, ya. Kalau sama sahabat yang beriman, sahabat yang soleh, insya Allah solusinya itu baik. Namun jika panjenengan curhat, ya dengan teman yang tidak pernah ke masjid, teman yang hanya bisanya nongkrong di warung kopi, ya, solusinya ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau panjenengan curhat, ya cerita sama di masjid, ya meskipun tidak sholat sunnah di masjid, namun aku tak curhat lah sama Abah Estu, seperti itu. Curhat sama Mas Didi, ya. Curhat sama Pak Kuncoro, Masya Allah, gitu ya. Gak ada duit aku. Ya seperti itu ya. Minta nasihat, ya kita cerita, karena dengan cerita itu akan menimbulkan semangat baru. Mungkin dari pengalaman beliau yang luar biasa, ya. Saya mendengarkan pengalamannya Mbah Kuncoro, Abah Husain yang luar biasa. Pengalaman panjenengan juga ini yang luar biasa, maka saya belajar dari panjenengan semua, ya. Yang luar biasa ini. Minta nasihat. Dengan itu langsung semangat lagi, timbul semangat lagi, Masya Allah, istiqomah. Nah seperti itu, ya. Artinya futur. Apa? Artinya futur. Artinya futur itu apa? Menurun. Iya. Futur ya lawan dari bersemangat, yaitu lagi menurun, semangatnya, ya. Lagi berada di level yang terbawah. Lagi mager. Lagi mager, ya. Lagi mager, ya. Nah seperti itu, ya. Ini tuh beberapa trik, ya, yang bisa saling menguatkan. Maka ukhuwah itu penting, ya. Ukhuwah itu penting. Dan kultur itu, lingkungan kultur itu penting, ya. Dan kultur lingkungan itu dibangun di atas ukhuwah Islamiyah, ya, seperti ini, ya. Yang seperti ini, ya. Ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan belajar kita. Sudah suruk, ya.